Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Isekai Sokan Idomedes episode 8. Cerita pun berlanjut dengan Saito mengingat ketika dia melatih Roa, putri Raja Monster, menjadi jelas baginya bahwa dia sangat lemah dan tidak mampu melawan. Namun bukan penampilan terbaik untuk putri Raja Monster karena dia tidak pernah mengakui Saito sebagai gurunya. Kecuali dia mengalahkannya, bahkan dia adalah pahlawan yang menyelamatkan dunia. Saito pun memberitahunya bahwa pertarungan pedang adalah cara hidup monster Kopet dan memintanya untuk menyerangnya. Dia pun memutuskan untuk melakukannya untuk menghapus tampilan arogan dari wajahnya dan menyerang. Dia pun menyerang kepadanya untuk bertarung, kemudian kembali lagi ke ibu kota kerajaan, di mana para pengikut Raja Monster Kopet merenungkan iblis yang menyerang mereka. Mereka pun percaya bahwa mereka harus mengalahkan iblis dan manusia. Tapi pertama-tama mereka harus berpikir untuk melindungi rakyat mereka sendiri. Maka dari itu adalah kebanggaan para monster. Salah satu dari mereka keberatan mengatakan bahwa kelemahan seperti itu seharusnya tidak menjadi sumber kebanggaan. Yang membuat mereka marah dan yang lain, mereka pun mengatakan kepadanya bahwa jika mereka ingin bertarung, mereka harus bersiap terlebih dahulu. Karena waktu untuk serangan mereka akan tertunda. Pada diskusi itu, Raja Monster tetap diam dan meminta Putri Roa untuk pergi keluar. Ketika Saito tiba, dia pun bergegas untuk menyambutnya. Lalu Saito pun tiba dengan Leviah dan Shiro, ditemani oleh adik perempuan Shiro bernama Miniko. Dia pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang kenalan Regulus, bahwa dia memiliki hubungan penting terkait masalah untuk didiskusikan dengan Raja. Namun para penjaga tidak pernah mempercayainya, karena dia adalah manusia dan juga menyebut raja mereka dengan nama depannya. Selama masa perang, mereka memintanya untuk pergi. Shiro memberitahu mereka bahwa adalah guru mereka dan memohon agar mereka mengizinkannya untuk menemui raja, tapi para penjaga di sana tidak peduli dan tidak mengenali aromanya. Dari balkon itu sangat senang dengan kedatangan Sato. Dia pun mengenali aromanya dan perasaan yang akrab. Meskipun penampilannya sedikit berbeda, tidak ada yang keraguan mengatakan kepadanya bahwa dia telah tidak berubah sama sekali. Kemudian Roy pun memeluknya dan mengulurkan cakarnya untuk menyerangnya. Tetapi dia mengharapkan apa yang dia lakukan, sehingga dia pun menyerangnya dan menjatuhkannya dan mubui ke tanah. Dia pun kuat seperti yang diharapkan dari calon gurunya. Akan tetapi dia memberitahunya bahwa dia tidak akan pernah menjadi gurunya. Jadi dia pikir dia pun bersikap malu-malu karena mereka sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Kemudian dia pun mengatakan kepadanya bahwa dia mendengar kalau dia menghilang setelah menandatangani perjanjian damai. Sehingga dia pun merasa khawatir. Lalu dia pun bertanya kepadanya tentang semua penundaan tersebut. Dan dia pun harus datang kepadanya secara langsung setelah dia kembali. Dia pun meminta maaf kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa banyak hal terjadi kepadanya. Saat ini Regulus datang dan menyambutnya dengan sangat hangat. Shitsuo memukulnya dan menjatuhkannya ke tanah hingga mubui. Sebagai lelucon yang dikatakan raja kepadanya, bahwa ini diharapkan dari pahlawan yang bertarung bersamanya. Kemudian dia pun mengatakan kepadanya kata-kata yang sama yang dikatakan putrinya kepadanya, bahwa penampilannya telah berubah tetapi aroma dan perasaan yang sama tetap ada. Kemudian raja memutuskan mengadakan pesta untuk merayakan kembali, tetapi sebelum dia bertanya untuk terlibat dalam perkelahian, dia hanya menggunakan tinju. Mereka pun dan Shitsuo setuju. Tapi dia pun memiliki masalah mendesak yang ingin didiskusikan dengan raja. Raja pun mengetahui bahwa masalah tersebut menyangkut perang antara manusia dan iblis yang sedang berkecamuk. Kemudian Shitsuo memberitahunya bahwa Tomo adalah masih hidup dan dia adalah dalang di balik semua rencana hal tersebut. Raja pun terkejut dan kaget.
mengatakan kepadanya bahwa bangsa Zorado tidak dapat diam. Setelah mendengar hal tersebut, dia pun mungkin mencoba menimbulkan masalah di sini juga. Jadi sebaiknya Regulus melakukannya. Dia pun tinggal di sini dan memberikan dukungan setelah mendengar Rova. Lalu dia pun memutuskan untuk pergi ke tempat babehnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pengganti yang lebih baik untuknya dalam hal kekuatan dan pangkat, tetapi dia ingin pergi dengan Setsuo. Saat ini seorang anak laki-laki bernama Roga, sang komandan tentara Zorado dan tunangan Rova tiba di sana. Dia pun mengatakan bahwa manusia dan iblis adalah musuh mereka, mengingat tanah air mereka juga terancam sehingga tidak terpikir lagi bagi mereka untuk meninggalkan salah satu pasukan mereka untuk kepentingan negara lain. Rova pun marah dengan kata-katanya, dan kemudian raja mengatakan kepadanya bahwa dia benar. Tapi saat ini Setsuo, pahlawan yang bertarung bersamanya, Roga pun angkat bicara dan mengatakan pahlawan yang sama yang menghilang 5 tahun lalu, bagaimana kita yakin bahwa dia masih di pihaknya. Lalu gadis itu berkata tentu saja bisa mempercayai Sisul. Dia adalah guru masa depan, dan Roger menanggapi, tetapi dia meninggalkannya selama 5 tahun. Dia pun tidak bisa begitu saja meninggalkan Rova karena dia memutuskan untuk kembali. Raja yang dikendalikan oleh monster Kopet itu berkata kalau Monstrous King Regulus akan memimpin duel tersebut dan Victor akan menjadi pertunangan model robot. Rua pun dengan bangga menantang Setsu dan mengatakan kalau dia akan menghadapinya sebagai monster yang bangga. Dia pun menunggunya di arena besok pagi. Lalu besok pun dia pun bersiap untuk kematiannya. Raja mengerikan itu berkata bahwa Setsu sulit untuk meyakinkan monster dengan cara lain. Jika dia menang, maka dia pun menerima kekuatan dan kehancuran sebagai pengantinnya. Dewa burung dengan satu Buoturua berkata Setsu adalah satu-satunya guru yang cocok untuknya, dan dia pun membantunya meyakinkan Roga dan para bondon di sana menyatakan keinginan mereka untuk mengaturnya dengan mereka di malam yang poek. Rua pun berbicara kepada Roba dan mengatakan bahwa Setsu berada di laga yang sama sekali berbeda dan tidak ada kesempatan baginya. Roger pun menjawab sebagai seorang pejuang, memiliki peluang tipis untuk memenangkan penyihir dari timur yang memberinya segel magis dan mampu mengubah kemampuan kuat tersebut menjadi sebuah kekuatan. Raja mengerikan mungkin memarahinya, tapi dia pun mengandalkan hal seperti itu. Tetapi jika perlu melindungi Rua, maka dia pun tidak akan ragu mengorbankan hidupnya atau kebanggaan. Pas singkat waktu, pagi pun isuk. Pertempuran di antara mereka pun mulai dan membuat Roga Raja yang terkejut. Dia pun menyatakan bahwa pertarungan akan berakhir ketika salah satu pertarung tidak dapat melanjutkannya. Mereka pun mempersiapkan diri untuk pertarungan, dan pertempuran akan menentukan siapa yang berhak menikah dengannya.